logis dan harus sesuai dengan makna. Di situ dicontohkan nahu qaulihi rubbahu fityatan. Rubbahu artinya rubbahu Nah, di sini rubba dia masuk ke dalam isim domir. Nah, ini isim domir yang domir dan dia harus selalu mufrad mudzakkar. Kemudian dijelaskan dengan tamyiz. Maksudnya apa? Banyak fityah para pemuda. Karena apa? Kenapa di sini mulazim ifrad dan takdir? Karena baik ketika di sini mudzakkar maupun muannas dia tetap mudzakkar maupun muannas. Misalkan fityah ini kan jama' kan? Jama' dari apa? Fata, al-fata, fatan. Ini kan jama' walaupun jama' tetap ya rubbahu. Walaupun muannas misalkan rubbahu nisaan, dia tetap seperti ini. Rubbahu. Nah, di sini dijelaskan oleh tamyiz. Maksudnya yang banyak bunyinya apa? Fityatan. Maksudnya yang banyak bunyinya apa? Nisaan. Gitu. Jadi maksud at-tafsir tamyiz dan muqabil di mana sesuai dengan maknanya. Gitu. Rubbahu fityatan. Sedikit para pemuda. Waqad tuhdafu rubba, kemudian terkadang rubba itu dibuang. Wa yabqa amaluha, tetapi amalnya masih tetap ada. Terkadang rubba ini dibuang. Tadi kan untuk rubba terkadang masuk ke dalam isim domir dan terkadang dibuang juga rubbanya. Tetapi amalnya tetap. Makanya kita kenal dengan wawi rubba, wawi mud, wamundu ya, dan dengan wawu rubba, wamud dan mud. Nah, wawu rubba itu adalah wawu yang sebenarnya adalah warubba, tetapi rubbanya dibuang. Nah, di situ contoh walailin kama ujil bahri arqasuhula. Walailin, di walailin asalnya warubba lailin. Banyak malam kamaujil bahri seperti ombaknya lautan, arho yang menyingkap sudulahu tirai malam tersebut, yang menyingkap tirainya alaiya terhadapku, bi anwa'il umumi dengan berbagai macam kesedihan, dia bertali untuk menguji, ya bertalia aslinya. Nah situ walailin aslinya warubba lailin. Nah dibacanya jer kan? Kalau dibaca lailun, wawunya wawu apa? Wawu atau kamana. Kalau dibaca mubtada tapi itu kan nakiro, masa mubtada nakiro? Dan tidak ada musawwinya yang memperbolehkan dia menjadi nakiro mubtada. Hanya walailin, wawunya maksudnya adalah rubba lailin. Rubba lailin kama ujil bahri arfasulahu alayya bi anwa'il umumi. Dan terletak setelah fa, terletak dibuang wawu itu setelah fa. Contohnya artinya rubbanya dibuang setelah fa, tadi kan dibuang setelah wawu kan. Selanjutnya dibuang setelah fa kasir kalau ini banyak terjadi. Qauli seperti ucapannya penyair. Qauli ucapan penyair. Ini baitnya syairnya syair Umrul Qais. Famisriki hubla muttaraqtu wa murdiin fa alhaituha andi tamadi mamukbil. Famisrika banyak yang sepertimu perempuan, hubla yang hamil, wa murdiin dan yang menyusui, muttaraqtu sungguh aku telah mengetuk di malam hari. Jadi maksudnya naon? Mendatangi di malam hari. Mendatangi yang hamil, mendatangi yang menyusui. Fa'alhaituha, kemudian aku melalaikannya, menjadikan si perempuan tersebut, si murdi tersebut lalai.
andi tamahima, dari anaknya yang memiliki jimat. Kan supaya ini anak kecil dipakaian jimatan, komparol. Itu tamim, namanya tamahim. Jadi diganggu si murni nanti di malam hari sampai dia lupa sama anak. Yang anaknya teh pakai kalung, pakai jimat. Muhwili artinya yang berumur 1 tahun. Nah, pada lafaz famislika asalnya adalah rubba mislika. Misliki. Banyak perempuan seperti itu yang hamil, dan yang menyusui, aku datangi di malam hari. Fa'alhaituha andi tama'im. Kemudian aku lalaikan si ibu menyusui itu, aku jadikan dia lupa dari anak-anaknya, merupakan anaknya yang pakai jimatnya gitu. Muhwili yang masih berumur 1 tahun. Itu terletak setelah waba'da bal, dan terletak setelah bal qalilan sedikit. Kalau setelah bal sedikit, qaulihi bal mahmahin qata'tu ba'da mahmahin. Bal mahmahin maksudnya banyak, maksudnya rubba mahmahin. Banyak hutan belantara mahmahin. Terkadang di mana juga hutan belantara atau padang pasir yang luas, mahmahin. Kotok tuh yang aku tempuh ba'da mahmahin, setelah hutang luas lainnya. Jadi maksudnya aku telah menempuh banyak hutan setelah aku menempuh hutan lainnya. Jadi itulah yang menyusuri hutan. Dan itu balnya itu rubah, menyimpan rubahnya dibuang. Wabidunihinna, dan ada juga yang rubahnya dibuang tapi tidak diawali dengan huruf apapun. Artinya emang sudah rubahnya dibuang. Kalau tadi kan setelah fa, setelah ba, setelah wawu kan itu dibuang. Waruba, faruba, baruba, rubahnya dibuang. Kalau ini tidak ada huruf apapun, pokoknya tanpa rubah. Qaulihi, seperti ucapan penyair. Ini penyairnya itu Farosdak. Rosmidarin waqaftu fi qalalihi kittu aqdil hayata lijalali. Rosmidarin, itu asalnya rubba rosmidarin, tetapi rubahnya dibuang. Banyak sisa reruntuhan rumah. Waqaftu, yang aku berdiri, fi qalalihi, pada pasaknya, pada pondasinya. Jadi rosmidarin itu berupa reruntuhan rumah. Jadi rumah yang sudah hancur itu kan reruntuhannya, puing-puingnya, puing-puing rumahnya hancur. Rosmidarin. Waqaftu, aku berdiri, fi qalalihi, pada pondasinya. Karena pasti punya pondasi kan. Dia tembok gak langsung tanah langsung di atasnya pakai bata, enggak kan, masih dibuat pondasi tolak. Patokna, pasakna. Gitu itu disebut afal apa? Muqarabah. Kada yakidu, bertemu domir anak, gitu. Aku hampir, akdi, aku menghabiskan al-hayata, kehidupan lijalalihi, karena agungnya rumah tersebut. Dari waqaftu fi qalalihi kittu aqdil hayata lijalalihi. Jadi itu ketika rubahnya dibuang. Hasil bahwa huruf jar itu ada yang bisa masuk ke dalam isim dhamir dan isim dhamir, ada yang bisa masuk. Itu ada 7 kan tadi, bisa masuk pada isim dhamir min, ila, an, ala, fi, ba, dan lam. Kemudian hanya masuk ke dalam isim dhamir saja, berarti kaf, hatta, wawu, ta, ruba, mud, dan mundu. Dari yang 7 itu dibagi lagi tadi, ada yang khusus kepada isim dhamir bi ainihi, dengan ainnya isim dhamir tersebut, artinya ada ainnya. Karena di situ berarti karena hurufnya itu ada kaf, hatta, dan wawu. Kaf, hatta, wawu. Ini biasa digunakan kepada sesuatu yang dhamir. Ini dhamir itu ainnya memang dhamir, ada benda berupa wujud. Contohnya seperti tadi
Kan dihan itu kan isim dhamir. Artinya isim dhamir dalam artian dia bukan isim dhamir. Dan dia juga benda yang dhamir yang wujud secara ainnya. Minyak ada wujudnya kan? Ada. Artinya dia dhamir bi aini. Dan terkadang masuk kepada isim dhamir kalau kaf ini. Tapi ketika durasi, tadi itu anomali durasi. Ya seperti hatta, matla'il fajri, kakak itu sama kata hatta rosina. Dan ada yang khusus untuk lafaz Allah dan lafaz Rabbun. Lafaz Rabbunnya tetapi harus diidhofatkan kepada lafaz Ka'bah atau diidhofatkan kepada yang mutakallim, yaitu huruf ta. Tallahi, tarabbi, tarabbil Ka'bah atau tarabbi. Dan ada yang khusus untuk zaman saja. Jadi tidak bisa masuk kepada isim selain yang bermakna zaman. Seperti contohnya mara'aitu mundu yaumin, sejak hari Jumat. Mundu yaumil Jumat. Tidak bisa mundu kitabin, sejak buku, artinya bukan. Atau mundu jidari, mundu bait, tidak bisa. Makanya mund dan mundu hanya masuk pada isim yang bermakna zaman. Wa minha ma yaqtasibun nakirat, dan terakhir yang khusus masuk kepada isim-isim nakirat, tidak bisa masuk ke dalam isim ma'rifah. Seperti rubba rajulin, tidak bisa rubba rajulin, tapi rubba rajulin fidda. Untuk rubba ini, dia juga terkadang masuk pada isim dhamir, tetapi tadi isim dhamirnya harus dhamir yang ghaib, mulazimnya ifrad wa tadhkir, ghaibnya ghaib yang mufrad mudzakkar berarti dhamir dua, dan at-tafsir bitamyiz. Dan dia harus dijelaskan dengan tamyiz. Dan itu harus mutabiq lil ma'na, sesuai dengan makna. Seperti rubahu fityatan. Ini kan ini dhamir yang ghaib, dan dhamirnya ini untuk yang kemasukan rubah harus dhamir yang dhamir ghaib mudzakkar mufrad saja. Tidak bisa rubah. Walaupun di sini fityatan ini jamak, tapi rubah. Di sini dijelaskan oleh fityatan. Jadi yang menjelaskannya berupa tamyiz. Karena tamyiz itu fungsinya apa? Al-mufassiru liman bahwa minan dawati. Jelaskan zat yang masih sama. Dan terakhir penjelasannya tadi bahwa rubah ini terkadang dibuang. Yang pertama terkadang dibuang ketika terletak setelah waw, kemudian terletak setelah huruf fa, dan terletak setelah ba. Dan terkadang dibuang saja, pokoknya tidak setelah, tanpa pa, tanpa ba, dan tanpa waw. Dan ini sedikit seperti tadi, seperti syairnya harus wallahu a'lam.